Banyak orang berpikir bahwa orang yang melayani Tuhan, yang disebut dengan hamba Tuhan, adalah seorang penginjil atau pengkhotbah. Tetapi Alkitab memberitahu kita semua anak-anak Tuhan adalah hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Setiap hamba Tuhan perlu memiliki hati yang damba untuk menyenangkan Tuhan. Dalam Galatia 1 ayat 10, Rasul Paulus menuliskan, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Ketika Paulus menuliskan hal ini, di satu sisi dia sangat berduka karena jemaat di Galatia berpaling dari Injil. Di sisi yang lain, hal ini menunjukkan sikap Paulus yang serius di hadapan Tuhan. Sebelumnya, Paulus telah memberitakan Injil kepada jemaat di Galatia bahwa manusia diselamatkan oleh anugerah Tuhan, dan keselamatan itu melalui iman, bukan melalui hukum Taurat. Saat itu, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka pun sangat mengasihi Paulus, sehingga mereka bersedia untuk mencungkil mata mereka dan memberikannya kepada Paulus. Tetapi sejangka waktu kemudian, beberapa orang datang ke Galatia dan memberitakan suatu Injil yang lain. Mereka mengajarkan bahwa percaya dan menerima anugerah saja tidak cukup. Seseorang harus disempurnakan dengan hukum Taurat juga. Karena itu Paulus memperingatkan jemaat di Galatia dengan serius. Jemaat di Galatia terperdaya dengan orang-orang ini. Bahkan saat Paulus berjuang mempertahankan kebenaran Injil, jemaat di Galatia menjadi tidak puas terhadap Paulus. Hal ini memaksa Paulus menuliskan apa yang ada dalam Galatia pasal 1 ayat 10. Dalam kejadian ini, kita dapat melihat sikap dasar orang yang melayani Tuhan, yaitu untuk menyenangkan Tuhan. Bila Paulus bersedia untuk sedikit berkompromi dan tidak terlalu bersikap tegas dalam Injil, Paulus akan disukai oleh orang-orang Galatia. Tetapi Paulus menolak untuk mengorbankan kesetiaannya kepada Tuhan. Paulus tidak peduli kehilangan muka di hadapan manusia, melainkan dia justru menegur dengan keras. "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu?" Dan dalam Galatia 5 ayat 4, Paulus menuliskan, "Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia." Sikap Paulus seharusnya merupakan sikap setiap orang yang melayani Tuhan. Setiap orang yang percaya adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Imamat 25 ayat 55 menuliskan, "Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku, yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan, Allahmu." Ayat ini dengan jelas memberitahu kita bahwa setiap orang Israel yang telah dibawa keluar dari Mesir adalah hamba Allah. Bukan hanya Musa dan Yosua yang merupakan hamba Allah, tetapi semua orang Israel. Setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan, yang telah diselamatkan, kita juga merupakan hamba Tuhan. Kita perlu mengerti dua hal tentang darah Tuhan, yaitu darah Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita. Pada saat yang sama, darah Tuhan membeli kita. Tuhan Yesus adalah Sang Penyelamat kita. Dialah Tuhan kita. Kita perlu melihat bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita, dan kita adalah hamba-Nya. Kita telah dibeli dengan darah-Nya. Setiap orang yang benar-benar nampak kasih Tuhan di kayu salib
akan mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan akan memiliki ekspresi kasih, yaitu damba untuk menyenangkan Tuhan. Mengapa banyak orang yang mengaku mengasihi Tuhan tidak menyenangkan Tuhan? Alasan besarnya adalah karena mereka mencari kehormatan manusia lebih dari kehormatan Allah. Yohanes 12 ayat 42 dan 43 menuliskan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Beberapa pemimpin itu tidak berani mengaku percaya dengan terbuka, karena mereka takut diolok-olok orang lain. Mereka mencintai kehormatan manusia lebih dari kehormatan Allah. Bila kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tentunya damba untuk menyenangkan hati Tuhan. Bila kita benar-benar damba menyenangkan hatinya, kita tidak dapat mencintai kehormatan manusia dibanding kehormatan Allah. Orang-orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang ini juga perlu setia terhadap kebenaran Tuhan. Dalam menegakkan kebenaran, Paulus mengabaikan perlawanan dari manusia. Di dalam Galatia 4 ayat 16 Paulus menuliskan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Paulus bersedia menerima perlakuan yang salah dari orang lain, daripada dia harus menurunkan standar kebenaran. Dia lebih memilih mengorbankan diri dibanding mengorbankan kebenaran. Di masa yang lalu, banyak orang Kristen yang membayar harga yang sangat mahal untuk dapat setia kepada firman dalam segala hal. Mereka menerima sesuatu yang sesuai firman dan menolak yang tidak sesuai. Bila kita sedikit berkompromi, kita akan lebih sedikit menerima serangan dan olok-olokan dari orang lain. Tetapi bila kita damba untuk berdiri tegak bagi kebenaran, kita tidak dapat menghindari kesulitan. Kita harus membayar harga. Sebuah kesaksian dari seseorang, di mana saat itu oleh kasih karunia dia nampak arti baptisan. Dia merasa damba untuk dapat dibaptis. Tetapi dia tahu bahwa ayahnya tidak akan setuju tentang hal itu. Bila dia dibaptis, dia akan melukai hati ayahnya. Tetapi bila dia tidak dibaptis, dia mengkhianati perintah Tuhan. Hal ini membuatnya tidak dapat tidur dan memikirkan tentang hal itu. Kemudian Tuhan memberikan sebuah firman, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sekarang hal ini menjadi masalah baginya. Apakah dia bersedia membayar harga atau tidak? Apakah dia akan menyenangkan hati orang tuanya atau menyenangkan hati Tuhan? Puji Tuhan, kasih karunia menaklukkan dia dan akhirnya dia dibaptiskan. Kesaksian ini mengajarkan kepada kita suatu hal. Bila kita damba untuk menyenangkan Tuhan, kita harus taat pada kebenarannya secara mutlak. Bila Paulus berkompromi dengan jemaat di Galatia, dengan membuat suatu kelonggaran dengan mengatakan kalimat-kalimat yang ambigu, dia akan memenangkan hati orang-orang Galatia. Tetapi Paulus tidak memilih hal ini. Paulus hanya mau untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam Amsal 23 ayat 23 dituliskan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Kebenaran adalah sesuatu yang harus kita beli. Ada harga yang harus kita bayarkan untuk sebuah kebenaran.
Bila kita ingin menyenangkan Tuhan dan berdiri tegak bagi kebenaran, kita harus membayar harga. Bila kita jelas tentang kebenaran, kita harus taat dalam segala hal. Banyak orang yang menghindari kebenaran karena mereka menolak membayar harga, karena mereka mencari apa yang disukai orang lain. Tetapi kebenaran tidak dapat diubah. Kebenaran itu seperti pilar dalam sebuah bangunan. Pilar itu bukan seperti pintu atau jendela yang dapat dibesarkan, dikecilkan, atau digeser. Bila kita tidak dapat membayar harga untuk taat pada kebenaran, kita hanya dapat menyesali diri dan mengakui kelemahan kita. Kita tidak dapat menurunkan standar kebenaran hanya karena kita tidak dapat mencapainya. Bila kita menurunkan standar kebenaran, hal itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita telah melihat bahwa semua anak-anak Tuhan adalah hamba-hambanya. Dalam Yohanes 15 ayat 20 tertulis, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Apapun jalan yang telah ditempuh oleh Tuhan di muka bumi, kita harus melewati jalan yang sama. Kita harus bersedia untuk menanggung apa yang ditanggung Tuhan saat Dia di muka bumi. Bila kita mengerti bahwa kita adalah hamba-Nya, kita perlu memiliki kedambaan untuk menyenangkan hati-Nya. Sepanjang sejarah, banyak orang terjatuh di tepi jalan karena mereka mencari kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sejak manusia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia memiliki sebuah masalah, yaitu senang mencari perkenan manusia dengan melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh manusia. Pujian dan pengakuan dari orang lain menjadi tahta kita. Tetapi bila kita damba untuk menjadi hamba Tuhan yang setia, kita harus meletakkan tahta kita. Ibrani 12 ayat 2 menuliskan bahwa Tuhan mengabaikan kehinaan dan memilih salib. Salib itu bukan hanya kematian, tetapi juga menerima malu. Sebuah tanda dari orang yang ditanggulangi salib adalah tidak lagi takut menerima malu. Banyak orang gagal karena takut menerima malu. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita dilahirkan rendah hati dan lemah lembut. Kita tidak tahu betapa sombongnya diri kita sebenarnya. Kita tidak menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan perlu bekerja di dalam kita sebelum kita dapat merelakan tahta milik kita dan terbebas dari cinta akan hormat manusia. Kiranya kita dapat memiliki hati yang damba untuk menyenangkan Tuhan, hati seorang hamba yang setia, sehingga pada kesudahannya kita dapat mendengar Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Tuhan memberkati.